Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zazkia AR dengan NPM 241104063. Kali ini saya akan mengajar mahasiswa bernama Yuki, mahasiswa penutur asing, mengajarkan BIPA. Yuki berasal dari Jepang. Sumber belajar yang saya pakai adalah buku BIPA 2 Sahabatku Indonesia. Tema kali ini untuk pertemuan kali ini adalah unit 4, berbelanja di pasar. Lalu buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan di tahun 2019. Durasi belajar kali ini akan dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Aspek yang saya fokuskan adalah berbicara, topiknya belanja di pasar. Mengapa saya memilih topik ini? Karena Yuki, mahasiswa saya, belum bisa mengucapkan struktur kalimat secara natural, lalu memiliki kekurangan, belum bisa menyebutkan angka ya. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran selama 10 menit, mahasiswa mampu menyebutkan barang yang ingin dibeli, lalu alasan membelinya dengan kalimat sederhana yang menggunakan struktur. Saya ingin membeli celana, baju, dan lain-lain karena titik-titik, lalu menjelaskan alasan membeli barang tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang benar. Materi pokok yang akan saya sampaikan adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan saat berbelanja di pasar. Contoh ungkapannya ada mengungkapkan keinginan membeli barang seperti saya ingin membeli baju, saya ingin membeli celana, lalu saya ingin membeli mangga, membeli sayuran, dan lain-lain. Yang kedua ada menanyakan harga. Contoh kalimatnya ada di berapa harganya. Yang ketiga ada menunjukkan alasan membeli. Menunjukkan alasan membeli ini banyak ya, jadi bervariatif. Contohnya bisa karena baju saya sudah kekecilan, baju saya robek, saya ingin membeli baju baru yang lebih bervariatif, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada menutup transaksi, seperti mengucapkan terima kasih. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan adalah aperesepsi. Saya akan menunjukkan gambar pasar tradisional dan bertanya apa yang kamu lihat. Dalam pasar tradisional ada banyak barang yang bisa ditemukan dan dilihat oleh mahasiswa Yuki, seperti sayuran, buah-buahan, lalu baju, celana, kaos kaki, dan penjual, pembeli, timbangan, plastik, dan lain sebagainya. Lalu ada latihan berbicara terpimpin. Saya akan memberi contoh kalimat seperti saya ingin membeli mangga karena saya suka buah manis. Ini adalah awalan untuk pembelajaran saat berbelanja di pasar. Saat berbelanja di pasar biasanya kita berbicara tentang keinginan, lalu alasan, keinginan membeli, dan alasan kenapa membeli barang tersebut. Lalu Yuki akan menelitikan pengucapan dan intonasi saya secara natural tentunya. Setelah itu ada latihan berpasangan. Karena di sini saya hanya mengajar Yuki, maka saya akan melakukan latihan berpasangan bersama Yuki. Saya akan berperan sebagai penjual, lalu Yuki akan berperan sebagai pembeli, dan melakukan transaksi serta dialog singkat menggunakan kalimat yang telah dipelajari tadi. Tadi kita sudah belajar mengungkapkan keinginan membeli barang, menanyakan harga, menunjukkan alasan membeli, dan menutup transaksi. Ini sudah sangat pas ya untuk mengucapkan dialog saat berbelanja di pasar. Lalu ada refleksi selama 1 menit. Siswa akan tampil bersama saya, melakukan percakapan, dan saya akan memberikan umpan balik. Jadi kali ini, tadi setelah Yuki berperan sebagai pembeli dan saya sebagai penjual, untuk kali ini akan di switch. Yuki sebagai penjual dan saya akan sebagai pembeli. Di situ nanti ada percakapan menanyakan harga, memberitahu harga, cara menawar, dan percakapan yang membahas angka lainnya. Lalu media pembelajaran yang saya pakai ada gambar pasar tradisional, itu bisa lewat
kertas atau saya tunjukkan di smart TV atau proyektor, memakai proyektor, lalu kartu bergambar barang belanjaan. Kartu gambar barang berbelanjaan ini bisa seperti kertas yang berisikan gambar tentang baju, celana, buah, sayur, dan apapun yang ada di pasar. Untuk buku yang saya pakai, materi yang saya pakai, sumber belajar yang saya ambil dari buku BIPA 2 Sahabatku Indonesia. Karena apa? Karena level Yuki di sini adalah A2. Buku BIPA 2 Indonesia Sahabatku Indonesia ini sangat cocok diberikan untuk Yuki. Evaluasi terakhir ada di penilaian. Saya akan melakukan penilaian secara lisan melalui observasi selama kegiatan berbicara berlangsung. Lalu catatan yang terakhir ada catatan pengajaran. Saya akan menekankan pelafalan dan intonasi kalimat sederhana saat berbicara di pasar, serta perbedaan budaya sopan santun antara Jepang dan Indonesia ketika melakukan transaksi di pasar tradisional. Di setiap daerah, di setiap negara pasti punya kultur masing-masing. Jadi saya akan mengajarkan Yuki tentang kultur Indonesia, bagaimana cara menawar harga, bagaimana cara menanyakan harga, menanyakan barang, apakah celana ini masih tersedia, apakah barang ini masih ada, apakah ada ukuran ini, ukuran itu, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.